Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya nabiy badan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pangkah 4, Dewan Guru dan staf, dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Asikin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kembali ke SD Negeri Pangkah 4 sebagai Al-Mukarram, tamu yang mulia pada hari ini untuk berjumpa kembali dengan anak-anak semuanya dalam rangka acara tausiah Jumat Kliwonan yang alhamdulillah tahun ini, tahun ajaran dari 2021 sampai 22, insya Allah 22-23 kita laksanakan kegiatan rutin seperti ini. Mungkin pada waktunya Pak Asikin belum ada, tapi insya Allah ini sebagai agenda rutin, namanya sarapan rohani Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita kedepannya juga lebih ada bisa paper pusat Bang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang insya Allah tidak panas sekali. Mudah-mudahan kita diberi rahmat, sehat, walafiat, tidak sakit, tidak sudah sarapan ya, jadi tidak kuyuk-kuyuk. Nanti kalau upacara tidak sarapan pingsan. Tapi hari ini harus sudah sarapan semua, ya. Kesehatan yang paripurna sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas harian kita, yaitu mengajar dan belajar. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Acara hari ini Jumat 12 Agustus 2022, acara rutin SD Negeri Pangkah 4, yaitu kuliah duha. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan acara inti yaitu tausiah bersama oleh Ustadz Asikin SPD. Untuk kelancaran acara ini, mari kita semua buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pangkah. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Asikin, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pendidik, tenaga kependidikan SD Negeri Pangkah 4, yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dapat melaksanakan aktivitas di pagi hari ini tanpa ada suatu apapun. Salam serta salawat tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak yang saya banggakan, kegiatan rutin mulai pagi ini, hari Jumat Kliwon
untuk mengganti kegiatan senam pagi. Kalau Jumat biasa kita senam, tapi ketika Jumat Kliwon kita seperti ini, ya. Setiap Jumat Kliwon kita akan mengadakan kegiatan rutin, kegiatan seperti ini, kuliah duha. Oke, mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini bisa berjalan berlangsung untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Ya. Sebelum dimulai seperti biasa nanti Asmaul Husna semua Asmaul Husna, biar suara Asmaul Husna itu menggema di bumi pangkah 4, ya, biar kita selalu diberi keberkahan oleh Allah, ya. Nanti Bapak Ibu Guru kami minta pendapat dari orang tua lewat WA atas kegiatan seperti ini, okay? Minta pendapat, dukungan atau ada kritikan atau apa dari orang tua tentang kegiatan kliwonan seperti ini, karena baru kali ini kita mengadakan. Oke, itu saja. Nanti mohon untuk untuk didengarkan tausiah. Ada yang masih kenal kan? Kelas 6? Kelas 5? Pernah diajar Ustadz Sikin? Kelas berapa? Kelas 3. Ini Bapak Guru kamu, oke? Ya, itu nanti didengarkan, dipahami, dilaksanakan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mariman SPD MPD yang telah memberikan sambutannya dalam acara kuliah duha ini. Dan kita sambut Al-Mukarram Bapak Ustadz Azikir SPD. Kepada beliau kami silakan. Maksudnya Sayyidina Muhammad. Kangen ya sama Pak Sikin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada yang belum menjawabnya. Kalau belum menjawab berarti tidak sabar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Sikin yang mengucapkan salam sunnah, kamu yang menjawab wajib, ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri
SPD, MPD, Bapak Guru dan Ibu Guru, serta karyawan SD Negeri Pangkal 04 yang saya hormati pula, anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah, alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang sangat sejuk, Pak Asikin ya, mantan dari guru SD Negeri Pangkal 04, bisa dipertemukan kembali, bisa bersilaturahmi, bisa duduk bersama dengan keluarga besar SD Negeri Pangkal 04. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita ikuti ajaran-ajarannya dan kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di depan anak-anak ya semua, beserta Bapak Guru dan Ibu Guru. Kalau boleh kita berpantun yang bunyinya begini: beli jamu di kota Semarang, harganya Rp7.500. Walaupun kita jarang bertemu, tapi yang namanya silaturahmi tidak akan putus. Allahumma Allahumma amin. Yang kedua, kentang tidak sembarang kentang, ditumpuk di atas jerami. Kita datang ke sini tidak sembarang datang, tapi kita datang ke sini tidak lain hanya untuk bersilaturahmi. Allahumma mudah-mudahan sama anak-anak silaturahmi kita ujung hitam itu. dapat bermanfaat. Mengapa sih kita itu perlu silaturahmi? Sebab dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita diperintahkan untuk bersilaturahmi. Makanya yang namanya silaturahmi itu sangat penting sekali. Ya walaupun Pak Guru ya kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun tidak bertemu dengan anak-anak semua. Paling yang sering ketemu Pak Mariman, Bu Eva, sekilas ya. Ya mungkin
ya Bu ya. Yang pertama ya, pertemuan pertama berarti saat kita mulai bertugas di sini. Yang terakhir berarti setelah kita selesai untuk menunaikan tugas. Ya. Makanya kita ini supaya dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang banyak, maka kita juga diperintahkan untuk silaturahmi. Makanya kemarin ya, waktu hari Rabu sore, Bapak Kepala Sekolah datang ke tempat Pak Sikin. Pak Sikin sedang baca-baca buku di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang mengucapkan salam itu Pak Mariman kepada Pak Sikin. Pak Sikin kaget ya. Loh, ada apa ini? Pak Mariman ke sini. Pak, saya datang ke sini pertama silaturahmi. Yang kedua, saya minta tolong hari Jumat Kliwon bisa tidak bisa Pak Sikin harus datang ke SD. Pak Mariman tidak kesasar ke Pak Sikin ya. Pak Sikin bukan ustadz, bukan kiai ya. Kok Pak Mariman ke sini? Dah pokoknya bisa tidak bisa harus datang. Berarti Pak Sikin dipaksa. Makanya ya, kalau orang dipaksa itu biasanya awalnya pada lara ya Bu ya. Iya ya, karena dipaksa sih ya. Tapi demi kebaikan ya, demi kebaikan ya. Alhamdulillah, karena Pak Siki itu lama ya, biasa jam 7 sampai siang itu santai di rumah. Hari ini belum jam 7 sudah siap-siap. Khawatir barangkali kamu sudah siap, pastinya belum datang ya. Makanya tadi begitu Pak Sikin datang, rupanya masih sepi ya. Tapi saya percaya Pak Mariman itu datangnya selalu kasih. Ya, untuk itu agar pada temuan semacam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat dulu ya. Ayo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga apalagi ini merupakan kegiatan perdana ya, kegiatan yang pertama kali hari Jumat Kliwon. Mudah-mudahan untuk kegiatan berikutnya akan lebih semangat lagi. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada bulan ini kita sebagai umat Islam itu patut bersyukur ya. Mengapa? Kita masih diberi nikmat umur yang panjang. Tahun kemarin
tahun Hijriah 1443 Hijriah. Sekarang sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Ya. Berarti tadinya 43, sekarang menjadi bertambah 44, ya. Nah, kira-kira ya, menurut kamu ya, yang tadinya kelas 6 ya, ini kelas 6 ya. Tadinya sebelum kelas 6 kelas berapa? Kelas 5. Saat kamu duduk di kelas 5 berarti umur kamu berapa? Berapa? Ada yang 10, ada yang 11 ya. Berarti yang umurnya 10 sekarang bertambah menjadi 11. Yang umurnya 11 berarti tahun ini bertambah 12. Padahal ya, yang namanya usia atau umur ya, kalau dihitung secara matematika memang bertambah. Yang tadinya 1 tahun menjadi 2 tahun ya, yang tadinya 2 tahun tambah 3 tahun, yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun ya. Pasikin yang kemarin waktu belum pensiun di sini, masih mengajar di sini, usianya 57 tahun. Setelah genap 60 tahun ya pensiun ya. Lah ini ya, syariatnya itu bertambah tapi hakikatnya usia kamu itu dikurangi ya. Misalnya ini Pasikin ya, Pasikin saat ini usianya sudah 63 tahun. Kalau masih ya diberi umur 70 tahun berarti tinggal berapa tahun? Tinggal kurang lebih 7 tahun lagi. Itu kalau 70 tahun. Padahal yang namanya usia itu rahasia Allah. Bisanya Pasikin, ada yang masih kanak-kanak meninggal, ada yang masih ya bujangan meninggal, ada yang sudah tua lata ya, wis kaki-kaki nemen turun mati ya. Iya ya, kamu sering melihat ya. Lah iya ya benar, ini yang namanya usia atau umur itu rahasianya Gusti. Iya, makanya Nyuwun Sewu seperti Bu Kaji Endang sekarang sudah berapa Bu? 55 Bu, 57. Insya Allah masih 3 tahun lagi ya Bu ya. Bu Eva 41 masih. Jangan bilang, wah aku siswi nemen pensiunnya sangat ikut tahun mani. Belum tentu ya. Kadang-kadang ada Mas ya, ada yang sudah pensiun lama masih tekluk-tekluk, masih hidup, masih sehat. Ana sing nembe pensiun nembe sabulan 2 bulan terus mati. Ana maning yang masih aktif mengajar ya mati. Iya. Meninggal ya mati kayong ya. Kalusen ya jadi Bu Eva ya. Nah ini makanya ya, kita sebagai umat Islam itu patut bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya kita masih diberi usia panjang ya. Ini Nabi bersabda ya, hari ini harus lebih baik daripada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.
hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Misalnya kalau hari ini kok tetap aja kayak wingi, anak-anak itu atau orang-orang itu tergolong manusia yang rugi. Itu kalau tetap ya. Sebetulnya ya harusnya ada perubahan, ada peningkatan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya. Kalau ada ya anak atau orang tua yang hari ini lebih jahat daripada hari kemarin, itu tergolong manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jawabannya tidak tepat. Kalau dilaknat itu jawabannya Allahumma ba'id. Allahumma ba'idna, kita dijauhkan ya. Kecuali kalau kita diberi umur panjang. Allahumma iya, kelas 4 yang kemarin tidak mendapat peringkat ya. Ya, menjadi peringkat 1 berarti ada peningkatan. Allahumma amin. Panunggah kelas 5 orang munggah ya. Berarti Allahumma ba'idna, orang naik kelas 5 ya. Ya. Kamu berarti bangga kalau tidak naik kelas. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini dengan muharraman ini ya. Muharraman ini yang pertama ya, kalian semua itu harus ada peningkatan belajar ya, biar prestasinya itu lebih baik lagi. Nah itu sih seperti bapak-bapak, ibu-ibu, prestasinya bagaimana? Prestasinya ya supaya lebih meningkat lagi ya, termasuk ibadahnya tambah meningkat. Contohnya sing maunen ari sholat 5 waktu orang bebek, ada kelas 6 yang sholat 5 waktunya tidak lengkap. Nah, jumlah Pak Guru ingin melihat, wah hanya sedikit, berarti yang lain sudah lengkap 5 waktu ya. Nah ini terus untuk bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga begitu. Kalau saya ingat-ingat ya, waktu saya masih muda ya, saya masih muda itu melaksanakan sholat penuh 5 waktu mulai umur berapa? Kita muhasabah ya. Padahal orang Islam ya, khususnya kalau lelaki sudah usia 15 tahun ke atas ya, berarti sudah balik, itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Misalnya tidak melaksanakan sholat, berarti kita berdosa. Kalau perempuan umur 9 tahun ya, misalnya dalam usia 9 tahun, kadang-kadang umur di atas 20 tahun, sholat saja masih apa? Masih alas-alasan ya. Padahal yang namanya sholat itu besok yang akan ditanyakan terlebih dahulu. Oh iya ya, saya usia balik nganti 40 tahun ya. Anak bayi umurnya 40 tahun ya. Ada bayi umurnya 40 tahun, bayi tua, sholatnya itu tidak diperhatikan ya. Ini tergolong manusia yang merugi ya. Sebab dengan adanya muharraman ini ya, yang pertama kita itu harus bersyukur
menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Sebab apa? Sebab Nabi Adam pernah berkata sama umatnya ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi empat keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Contoh ya, Nabi Adam itu termasuk manusia yang pertama di dunia diciptakan oleh Allah, hidupnya di surga. Di surga itu penuh kenikmatan, mau makan apa saja itu ada ya. Mau makan apa ya, ayam bakarnya datang sendiri ya. Mau makan apa ya, buah-buahannya datang sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melarang, hei Adam, selama kamu di dalam surga jangan makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan saya keluarkan dari surga. Nih, karena Nabi Adam itu digoda oleh setan ya, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam makan makanan yang dilarang, tidak boleh dimakan, diambil dimakan ya. Akhirnya apa? Setelah Nabi Adam itu makan buah huldi, padahal itu buah larangan, tidak boleh dimakan, langsung ya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga ya. Itu ya, kira-kira kalau ada orang ya, rumahnya mewah, mobilnya ada ya, ada kolam renangnya, tahu-tahu setelah ada masalah orangnya diusir keluar, kira-kira bagaimana? Orangnya kecewa apa tidak? Kecewa, barang-barang ya, barangkali mungkin bisa stres ya. Hidup di surga itu sudah enak ya, makan apa saja itu terpenuhi, tapi karena itu dilarang oleh Allah, jangan dimakan. Rupanya Nabi Adam ingin mencoba, akhirnya dikeluarkan dari surga. Setelah itu dipisah hidupnya sama istri Nabi Adam. Istri Nabi Adam namanya siapa? Iya, Siti Hawa ya. Dipisah. Akhirnya bertahun-tahun Nabi Adam tidak ketemu dengan Siti Hawa. Nabi Adam melakukan ya pelanggaran sekali, langsung diusir, dikeluarkan dari surga. Terus bagaimana? Nabi Adam bertobat. Tobatnya itu sampai 40 tahun. Tobatnya Nabi Adam sampai 40 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tobatnya harus di Mekah. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad kalau melaksanakan kesalahan, melakukan dosa, tobatnya itu di sembarang tempat boleh. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di musola, bisa di sawah. Bertobatnya membaca istighfar. Contohnya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Nah ini
sebelum Nabi Adam sama Ibu Hawa itu dipertemukan, siang malam nangis menyesal perbuatannya, ya, sampai 40 tahun. Bayangkan, untung usianya Nabi Adam itu beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, sedangkan Nabi Muhammad sendiri usianya 63 tahun, tapi usianya Nabi Adam itu sampai 930 tahun. Bayangkan, Bu Eva ya, uripnya banyak dosa, ya, terus tobat, kira-kira tobatnya berapa tahun, ya, bisa diampuni oleh Allah, ya. Iya. Tapi walaupun umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek, ya, rata-rata 70, 80, usianya 65, 63 is dead, ya. Usianya 63 ada yang is dead, umur 50 ada yang is dead, Bu Eva. Ya Allah, lah niku keistimewaannya umat Nabi Muhammad itu, ya, tidak menandingi usianya umat-umat zaman dahulu. Walaupun usianya itu sampai 930 tahun, Nabi Nuh usianya sampai 1000 tahun. Bayangkan, kira-kira kalau usianya 930 tahun, dure sapira, ya, tingginya seberapa kira-kira? Tingginya mungkin setinggi pohon kelapa. Ya Allah Gusti, umat Kanjeng Nabi semene-mene, ya, umat Nabi Adam tinggi-tinggi sekali, ya, ya. Tapi keistimewaannya apa? Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu, ya, diberi keistimewaan oleh Allah, ya, beribadah yang pahalanya itu lebih banyak, lebih unggul. Contoh, yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, ya, malam yang lebih utama, ya, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Nah, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Berarti misalnya kalau umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah, ya, pada saat Lailatul Qadar, kalau diterima itu sama saja beribadah kurang lebih 83 tahun. Istimewa apa tidak? Istimewa, ya. Ibadah satu malam, ya, seperti ibadah 83 tahun. Misalnya kalau setiap Lailatul Qadar beribadah, setiap Lailatul Qadar beribadah, insya Allah orang tersebut tergolong orang yang ahli surga. Allahumma amin ya robbal alamin. Ya, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Belum ibadah-ibadah yang lain. Ini khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Kalau kita ingin, ya, menghendaki pahala yang besar lagi, sholatnya itu jangan suka sholat sendirian, jangan sholat dewekan, ya. Kalau kamu sholat sendirian, sholatnya diterima pahalanya 1, ya. Tapi kalau kamu sholatnya berjamaah, entah itu jamaah di rumah, entah itu jamaah di sawah, entah itu di musola, entah itu di masjid,
Setiap berjamaah itu pahalanya 27. Allahumma 27 banyak apa sedikit? Dibandingkan dengan sholat sendirian hanya satu, ya. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, ya, yang namanya jamaah itu tidak harus banyak, ya. Apa? Bis paling ora 10 utawa wong 15, tidak. Yang penting ada imam, ada makmum, walaupun 2 orang, ya. Walaupun 2 orang itu, ya, termasuk jamaah. Itu baru, ya, yang namanya sholat jamaah. Coba saiki, ya, bandingkan. Kamu sholatnya aktif 5 waktu, ya, 1 hari 5 kali, ya. Berarti kalau 1 bulan, ya, umpama sholat wajib 5 kali 30 berapa? 100 berapa? 5 kali 30 150. Tapi bayangkan orang-orang yang sholatnya jamaah 27 kali 5 kali 30 itu istimewanya, ya. Istimewanya sholat berjamaah. Alhamdulillah Ibu Eva rumahnya dekat dengan musola, jamaahnya yang Allahumma iya, asal jangan gini, ya. Kadang-kadang ada anak atau orang, ya, yang sholatnya subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isanya ketiduran. Kira-kira sholatnya bagaimana? Duhur kerepotan, ya, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isanya ketiduran, akhirnya 5 kopong, ya, ora siji ya. Allahumma ba'inna, ya. Oh, sholat 5 waktu ditinggal kok, ya. Lah iya, tapi alhamdulillah di sini itu tidak ada, ya, yang ada di sana-sana. Allahumma amin. Nah ini, ya, keistimewaan dari sholat berjamaah. Kemudian, ya, yang istimewa lagi, ya, sholat isya, ya. Sholat isya berjamaah itu pahalanya diibaratkan kayak kita melaksanakan sholat setengah malam. Sholat sunnah setengah malam itu khusus untuk jamaah sholat isya. Sholat subuhnya berjamaah lagi, pahalanya itu seperti melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Itu keistimewaan dari berjamaah, ya, keistimewaan dari sholat berjamaah. Ya, ini mudah-mudahan adik-adik semua, ya, kalau sholat di rumah jangan suka sholat sendirian, ya. Sholatnya bagaimana? Berjamaah. Endah ada imamnya, ya, di musola atau yang dekat masjid di ya. Kamu belum tentu sholat di rumah sendiri sholatnya khusyuk, ya, apalagi di meja itu sudah ada makanan, kayak nanti makanan saya dimakan kucing. Ayo sholat kayak olah rokok. Bagaimana ini sholatnya, ya? Itu kalau kamu sholat sendirian di rumah, ya apa tidak? Pak Budi punya, ya, masih punya cucu, ya, sholat seperti itu. Sudah gilirannya sholat seperti senam, ya. Assalamualaikum. Ya Allah Gusti, itu nilai sholatnya bagaimana, ya? Nah itu, ya, tadi baru Nabi Adam
Nabi Adam ya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tanggal 10 Asyura. Iya, 10 apa? Iya, cari wong pesawahan meneh 10 surat. Ya. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberi apa? Anugerah kepada para nabi. Tidak hanya Nabi Adam ya. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh yang usianya sampai 1000 tahun ya. Nah, masa basikin usia umur ada yang 1000 tahun, bayangkan. Nabi Nuh usianya sampai 1000 tahun ditugasi untuk ya, untuk apa? Mengajak umatnya beribadah, menyembah Allah ya selama 100 tahun lebih. Tidak ada yang mau ya, tidak ada yang mau ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabi Nuh ya istilahnya itu panik. Ya Allah Gusti, umat saya itu benar-benar umatnya cangkel ya. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan panjenengan memberi azab atau siksaan kepada umat saya. Akhirnya apa? Setelah Nabi Nuh memohon kepada Allah ya agar umatnya itu ya diberi azab, diberi bencana. Masalahnya apa? Sudah dakwah ratusan tahun, yang ikut Nabi Nuh hanya 40. Bayangkan ya, hanya 40 orang ya. Yang lain sama sekali tidak mau. Diajak Nabi Nuh tidak mau ya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, "Hei Nuh, coba kamu buat kapal ya, buat kapal ya." Tapi setelah Nabi Nuh buat kapal, umatnya itu mentertawakan ya. Si bagaimana? Wong omahe nang pegunungan kok gawe kapal apa ya? Kecuali rumahnya di tepi pantai. Kalau membuat kapal itu pantas ya. Akhirnya sudah dibuatkan sampai selesai ya. Setelah ya perahunya Nabi Nuh selesai ya, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan bencana. Bencananya apa? Air dari dalam tanah keluar ya. Air dari langit turun ya. Akhirnya apa? Berhari-hari terjadi banjir bandang. Akhirnya apa? Kira-kira kalau sudah terjadi banjir bandang ya, mungkin walaupun ya lautnya itu jauh, si air itu bisa sampai ke tepi Gunung Slamet ya. Ini misalnya kalau di Indonesia ya. Akhirnya apa? Air dari bawah itu deras sekali ya, keluar sangat besar. Dari atas turun dari langit besar. Akhirnya buminya itu penuh dengan air. Umatnya Nabi Nuh tenggelam semua ya. Yang tidak tenggelam adalah pengikut Nabi Nuh yang jumlahnya 40. Wis liyane mati kabeh ya. Yang 40 ini penerusnya ya, penerus dari Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anaknya sendiri ya. Siapa yang masih ingat nama ya putra Nabi Nuh, siapa namanya? Siapa yo? Yang kelas 6 siapa? Ada yang tahu ya siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu. Putranya Nabi Nuh adalah Kan'an. Kalau bapaknya cerengkeng ya, orang nurut Kan'an ini ya, bahasa pesawat ini melu bapak emoh. Aku tak
berkelip ya ora apa-apa. Yang namanya air semakin tinggi sehingga kapalnya itu tenggelam ya. Istrinya Nabi Nuh tidak mau ikut ya. Anaknya Nabi Nuh tidak mau ikut sehingga semuanya itu tenggelam ya. Semuanya tenggelam, tinggal 40-nya ya. 40 orang yang selamat ya. Berarti Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat tanggal 10 Asyura ya. Jadi Gusti Allah kuwi duwe tentara ya anak-anak. Tentara ini Gusti Allah kuwi orang bawa bedil, orang bawa pistol, tidak membawa senapan ya. Tentaranya Allah apa saja pasikin? Siji angin ya. Terus air. Terus apa lagi? Binatang. Api ya. Bisanya binatang itu ya merupakan pasukannya Gusti Allah ya. Contoh ya. Kamu pernah mendengar ceritanya pasukan Abrohah yang akan menghancurkan Ka'bah? Pasukan tentara ya. Tentaranya Abrohah ceritanya naik gajah semua. Gajah kecil apa besar? Gajah besar, tapi pasukannya Gusti Allah ke manuk emprit. Burung ababil besar apa kecil? Coba besarnya seberapa ya? Kecil sekali ya. Loh kenapa? Pasukan ya ababil dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu kecil dari neraka ya. Terbang ke angkasa. Setelah pasukan Abroha itu mau menghancurkan Ka'bah, burung itu menjatuhkan batu dari atas, tepluk. Akhirnya pasukan gajah itu semuanya hancur mati. Berarti dikalahkan oleh binatang kecil loh ya. Nah iya, dikalahkan oleh binatang kecil. Itu pasukannya Allah ya. Anamanin ya. Tidak hanya burung, ketika Nabi Ibrahim mau dibunuh oleh Raja Namrud ya. Nabi Ibrahim mau dibunuh oleh Raja Namrud ya. Masalahnya apa di sana Nabi Ibrahim mau dibunuh? Karena Nabi Ibrahim mengajak umatnya ya untuk menyembah kepada Allah. Disuruh menyembah pada Allah tidak mau ya, malah rajanya itu ya menentang. Kalau begitu ya bahaya. Ibrahim tangkap. Ibrahim ditangkap ya. Setelah ditangkap Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya, kami mohon keperkasaane panjenengan supaya bisa mengalahkan pasukannya Raja Namrud. Akhirnya apa? Gusti Allah itu mengirimkan katak siapa katak apa? Kodok ya. Jadi kodok itu dibuat sebanyak-banyaknya. Raja Namrud mau tidur ke kamar ya, di kamar katak banyak sekali. Kira-kira kalau kamu di rumah ya ada kata kelima apa empat, kira-kira gimana? Takut apa tidak? Ada yang takut, ada yang langsung dibunuh ya. Yang namanya kata pada satu ribuan ya. Dah setelah Nabi Raja Namrud mengerti, oh ini gara-gara Ibrahim panggil sini, saya mau minta maaf. Akhirnya setelah Raja Namrud ya memanggil Ibrahim menghadap Raja Namrud ya. Wahai Ibrahim, saya minta maaf, saya bertobat ya. Ini pasukannya Ibrahim ini supaya diusir, dihilangkan semua. Berarti setelah katak itu diusir ya, karena apa? Karena Raja Namrud itu sudah
sudah minta maaf, akhirnya kataknya hilang. Tapi setelah kataknya hilang, Raja Namrud begitu lagi. Yang kedua, akhirnya apa? Nabi Ibrahim minta lagi sama Allah supaya mengeluarkan darah, pasukan darah ya. Jadi mau mandi, kolamnya banyak darahnya. Berarti isinya bukan air, tapi isinya Kira-kira kalau kamu mau mandi di kolam, airnya darah, bisa mandi apa tidak? Tidak bisa mandi ya. Malah kamu takut. Kolam penuh dengan darah. Mau minum airnya ada darahnya. Raja Namrud tahu lagi, oh ini gara-gara Nabi Ibrahim. Panggil ke sini, saya mau minta maaf ya. Nabi Ibrahim menghadap sama Raja Namrud ya. Setelah dimaafkan, darahnya hilang lagi. Yang ketiga, berbuat seperti itu lagi. Yang ketiga kalinya ini dah ya. Ibrahim panggil ke sini. Ini harusnya dibunuh ya. Akhirnya apa? Seluruh penduduk ya, umatnya Raja Namrud itu disuruh mengumpulkan kayu bakar di lapangan ya. Satu umpamanya di sini satu kecamatan ya, kayunya dikumpulkan di lapangan Talok ya. Setelah kayunya itu penuh ya, lapangan Talok tak sempit, lebih luas lagi. Setelah kayunya itu numpuk ya, menggunung ya, kemudian masyarakat dibuatkan panggung. Untuk apa Pak Sikin? Panggung itu untuk penonton supaya menyaksikan. Nanti kalau kayu bakar ini dibakar ya, sudah menyala, Ibrahim dilemparkan ke api itu ya. Ibrahim dilemparkan biar gosong, biar jadi seperti arang. Tapi saat api itu dinyalakan ya, apinya menjilat-jilat sangat tinggi sekali. Pasukan Raja Namrud itu bingung, ini cara melemparkan Ibrahim bagaimana ya. Kalau saya yang mengangkat, otomatis saya ikut kebakar ya. Akhirnya apa? Akhirnya setan datang memberi informasi ya. Raja Namrud, kamu tidak usah susah-susah. Buatkan, kamu tahu itu yang namanya karetan ya, ketapel ya. Ketapel itu biasanya untuk apa? Untuk apa? Dikasih batu untuk mematahkan burung ya. Jadi waktu itu ya, pasukannya Raja Namrud membuat ketapelnya itu diberi karet. Akhirnya Ibrahim itu Nabi Ibrahim sebagai batunya ya, ditarik bersama-sama, akhirnya ditarik dilepas ya. Nabi Ibrahim itu jatuh ya, tapi tidak jatuh ke bawah, diangkat oleh Allah ke atas ya. Setelah api itu menyala, menjilat-jilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus malaikat Jibril itu ya. Nabi Ibrahim ditolong ya. Tapi sebelum ditolong itu Allah sudah menundukkan api. Hei api, biasanya kalau api itu rasanya dingin apa panas? Api itu rasanya panas. Tapi pada saat itu, karena api itu yang menciptakan siapa? Api yang menciptakan Allah ya. Air yang menciptakan Allah. Setelah Ibrahim terpelanting ke tengah-tengah api, orang yang dibangun itu bersorak-sorai, aduh Ibrahim meninggal. Padahal api itu sudah ditundukkan oleh Allah. Api aja panas, dinginlah. Jadi api yang biasanya panas jadi adem ya. Sehingga setelah Nabi Ibrahim dijatuhkan ke bawah, tidak ada rambut
seutas pun yang kena api ya. Justru malah Nabi Ibrahim itu masih utuh, pakaiannya masih utuh, tidak ada yang kena api. Karena apa? Karena api itu sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Akhirnya apa? Akhirnya pasukannya Raja Namrud itu banyak yang ikut Nabi Ibrahim. Allahumma ya, ini jamnya kayak sudah menurut pukul 8 lebih ya. Ini iya, karena ini kuliah 7 menit sampai setengah jam lebih ya. Ini nanti bersambung lagi kiranya untuk kuliah hikmah dari Asyura yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Nanti tutur ya. Ayo kita bersalamat lagi ya. Ya Rasulullah salamun alaik Rabbi azam niwataraji at-adayati radalabarabi ya dewan karobi ya elalajo dewan karobi. Anak-anak sekalian yang saya cintai, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ale di rumahnya. Itu Redo. Itu Redo. Telah memberikan Itu Redo. tausiah kuliah duha hari ini. Tadi aku lihat Redo. Coba konsentrasi. 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 Jam kamu. Akan doa. Fokus. Konsentrasi, tangan di atas, tidak ada suara apapun. Doa Jumat adalah doa yang makbul. Semuanya. Tangan diangkat. Terus tinggi-tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma ta'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'dika tafarruqan ma'zuman wa la tadafuna lana min al-samiyya wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka imanan wa nas'aluka qalban khashiyan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiban wa nas'aluka afiyah fi kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka an-nas rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kuliah duha tanggal 12 Agustus 2022. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi
kita semua satu ilmu masuk dalam kolbu akan menjadi cahaya hidup bagi kita. Untuk selanjutnya insya Allah bulan depan coba semuanya. Ini khususnya kelas 6 sih, mari ke kelas 6. Bagi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara ada perilaku perkataan yang kurang berkenan pada Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bantu